Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 Teknik Geomatika akan mempresentasikan biomimikri kami tentang sarung tangan untuk pemanjat tebing terinspirasi dari kaki cicak. Selanjutnya bakal dibacakan oleh teman saya Zahra. Kepada Zahra dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih biomimikri itu. Nah, biomimikri adalah suatu pendekatan inovasi pengembangan produk dan teknologi baru dengan meniru dan mengadopsi inovasi yang telah lama ada di bumi. Harapan dengan adanya biomimikri ini, dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang dihadapi manusia. Alasan pembuatan pada saat pendakian dan untuk memanjat tebing, seringkali para pendaki tergelincir atau terjatuh saat menginjak pijakan yang dirasa salah. Pada saat itu, terjadi tangan akan refleks untuk memegang pegangan untuk menahan tubuh agar tidak terjatuh dan kembali seimbang. Ya, bakal dibacakan oleh Rahma Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Klasifikasi cicak. Kerajaan Animalia. Filum Chordata. Kelas Reptilia, hewan melata. Ordo Squamata. Upaordo Leortilla. Infraordo Ciecota dan famili Geconadae. Klasifikasi cicak. Cicak adalah hewan melata yang kadang dapat ditemukan di dinding rumah ataupun juga batang-batang pohon. Memiliki warna abu-abu dan ada juga yang berwarna coklat dan coklat kehitaman. Berukuran 10-12 cm, memiliki kemiripan dengan hewan lain yang bernama tokek dan masih tergolong dalam suku yang sama. Kemiripan dapat terlihat, salah satunya yaitu bentuk fesesnya yang sama, di mana warna atasnya berwarna putih dan warna bawahnya berwarna hitam. Keunikan cicak. Cicak memiliki rambut-rambut halus yang sangat tipis pada permukaan telapak kakinya, yang bernama spatulae. Rambut-rambut ini berfungsi sebagai penahan tubuh cicak agar cicak tidak jatuh saat berjalan di kemiringan ekstrim. Rambut ini memiliki ukuran 200 nm, lebih tipis dari rambut pada manusia. Cara kerja spatulae yaitu ketika cicak sedang berjalan, rambut-rambut ini akan menempel dan masuk ke dalam atom lapisan pada dinding, kemudian mengikat secara kuat. Kemudian menahan tubuhnya agar tidak terjatuh, sehingga cicak dapat merayap di daerah permukaan apapun. Selanjutnya bakal dibacakan oleh Laila. Kepada Laila dipersilakan. Sarung tangan cicak dan penerapannya. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh cicak ini, kami berinovasi dengan menggabungkan kelebihan pada cicak dengan membuat sarung tangan bagi pendaki dan pemanjat tebing yang diterapkan teknologi tersebut untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Pada permukaan sarung tangan akan dibuat seperti spatula pada telapak kaki cicak, dengan memperhatikan prinsip kerja spatula sehingga bisa berjalan di dinding secara vertikal, bahkan di kemiringan yang sangat ekstrim, karena memiliki struktur unik pada permukaan bahkan di kemiringan yang ekstrim karena memiliki struktur unik pada permukaan kakinya, yang berfungsi menyerupai penghisap kloset dan gantungan hisap. Dikarenakan jumlah spatula pada kaki cicak yang berjumlah jutaan berskala nano inilah, yang memungkinkan cicak menempel di semua jenis permukaan benda dengan kemiringan ekstrim. Kita dapat menggunakan material berlapis kain khusus yang disebut dengan gatskin. Ini adalah material bahan dengan daya rekat elastis yang bisa membuat sarung tangan dapat menempel kuat saat memanjat. Benda seukuran kartu indeks yang dapat menahan beban seberat 700 pound pada permukaan yang halus dan kasar, tapi mudah dilepaskan dan tidak meninggalkan residu. Terdiri dari kain kaku seperti serat karbon atau kevlar dengan ekstromer lunak, seperti poliuretan,
Ini menggunakan bahan komoditas, bukan nanoteknologi. Integritas elastomer, lembut atau bantalan, dan kain kaku atau kulit. Memungkinkan bantalan menggantung di atas permukaan untuk memaksimalkan kontak. Selanjutnya, seperti pada kaki cicak alami, kulitnya dijalin seperti tendon sintesis, menghasilkan desain yang berperan penting dalam mempertahankan kekakuan dan kebebasan berputar. Hasil akhirnya adalah alat perekat yang kuat, mudah dilepas, dan tidak meninggalkan residu. Selanjutnya bakal dibacakan oleh Ridho Rahman. Kepada Ridho dipersilakan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat digunakan bagi pendaki maupun pemanjat tebing, dapat menempel lebih kuat di berbagai permukaan dan medan, dapat menahan berat tubuh manusia lebih baik dari sarung tangan lainnya saat berpegangan. Kekurangannya yaitu pegangan pada permukaan yang licin tidak sekuat pegangan pada permukaan yang kering. Harganya lebih mahal dari harga sarung tangan pada umumnya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kepada teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Halo, ada yang mau bertanya nggak ini? Kepada Tony dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tony Jonathan Lumban Turuan dari kelompok 2 Teknik Kelautan. Pertanyaan saya, kesan yang dihadapi dalam mengadaptasi karakteristik kaki cicak ke dalam sarung tangan pemanjat tebing? Terima kasih. Ada yang ingin menjawab? Boleh diulang nggak, Tony, pertanyaannya? Zara mau jawab, Zara? Boleh, tapi pertanyaannya diulang. Gimana, Zara? Boleh nggak pertanyaannya diulang? Oh, baik. Apa tantangan teknis atau desain yang dihadapi dalam mengadaptasi karakteristik kaki cicak ke dalam sarung tangan pemanjat tebing? Pelan-pelan, Tony, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, tunggu. Apa tantangan teknis atau desain yang dihadapi dalam mengadaptasi karakteristik kaki cicak ke dalam sarung tangan pemanjat tebing? Izin menjawab, Ton. Dalam tantangan desain yang sarung tangan cicak ini adalah sarung tangan cicak harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional dan estetika. Tantangan teknis melibatkan penentuan bahan, bentuk, dan ukuran yang sesuai untuk memberikan perlindungan yang baik tanpa menghambat gerakan. Apa cukup jelas? Ya, cukup. Oke, terima kasih untuk Tony telah memberikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku. Oke, kepada Anissa dipersilakan. Baik, perkenalkan. Nama saya Anissa Islami dari kelompok 1 program studi rekayasa tata kelola terpadu. Pertanyaannya, bagaimana prinsip kerja sarung pemanjat tebing yang terinspirasi dari tangan cicak ini?
Terima kasih. Baik, biar saya menjawab. Prinsip kerja sarung tangan pemanjat tebing yang terinspirasi dari tangan cicak dapat didasarkan pada struktur dan sifat-sifat tangan cicak yang memungkinkan untuk menempel pada permukaan vertikal yang kuat. Ini bisa mencakup penggunaan bahan-bahan yang meniru sifat-sifat seperti struktur mikroskopis yang memungkinkan adhesi kuat, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan permukaan yang berbeda-beda. Semisal, penggunaan material yang memiliki mikrostruktur berongga dan elastis dapat memungkinkan untuk menyesuaikan diri dengan permukaan dan menciptakan gaya cengkram yang kuat, mirip dengan cara tangan cicak yang menempel pada permukaan. Apakah sudah terjawab, Mbak Nisa? Oke, terima kasih Zara. Terima kasih untuk Anissa. Selanjutnya kepada Taufik, dipersilakan. Dan saya Taufik Rashid dari kelompok 1 Teknik Kelautan ingin bertanya, bagaimana Anda akan mengombinasikan ketahanan gesekan yang tinggi dengan fleksibilitas yang optimal dalam desain sarung tangan pemanjat tebing yang terinspirasi dari cicak? Apakah perlu diulang? Boleh ulang, Taufik. Bagaimana Anda akan mengombinasikan ketahanan gesekan yang tinggi dengan fleksibilitas yang optimal dalam desain sarung tangan pemanjat yang terinspirasi dari cicak? Ada yang mau menjawab? Leila, Ridha Rahman, atau Rahma Aulia? Izin menjawab pertanyaan dari Rashid. Dengan memperhatikan prinsip kerja spatula, sehingga bisa berjalan di dinding secara vertikal, bahkan di kemiringan yang sangat ekstrim. Karena memiliki struktur yang unik pada permukaan kakinya, jadi kami mengambil dari kaki cicak yang berfungsi menyerupai prinsip penghisap kloset dan gantungan hisap. Dikarenakan jumlah spatula pada kaki cicak yang berjumlah jutaan skala nano, inilah yang memungkinkan cicak menempel di semua jenis permukaan dan kemiringan yang ekstrim. Terima kasih. Atau belum? Cukup. Terima kasih. Kepada Desi, dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Wulandari dari kelompok 1 Prodi Teknik Kelautan. Menurut kalian ada nggak sih manfaat kesehatan yang terkait dengan penggunaan sarung tangan ini? Sekian. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Pertanyaan tadi, apa manfaat kesehatan yang terkait dengan penggunaan sarung tangan ini kan? Jawabannya ya, sarung tangan ini dapat mengurangi ketegangan pada tangan dan pegangan pengguna karena memungkinkan pengguna untuk mengambil objek dengan lebih sedikit usaha. Izin menambahkan juga untuk melindungi pengguna dari cedera seperti luka bakar, gigitan hewan, atau benda tajam. Ini juga membantu untuk mengurangi risiko cedera serius pada tangan saat memanjat tebing. Apakah cukup, Desi? Oke, cukup. Oke, kepada Asriani, dipersilakan. Iya, makasih. Saya Asriani dari kelompok 1 Teknik Geomatika. Izin bertanya, itu kan pelekat ya. Nah, pelekat itu apakah selamanya akan bertahan lama gitu atau ada batas maksimalnya, misal setahun atau 2 tahun pemakaian gitu? Terima kasih. Izin menjawab, Asri.
itu kayaknya bakal bertahan selama 1 tahun sih sekiranya kayaknya. Soalnya itu cuman terinspirasi dari kaki cicak itu doang. Boleh tambahin? Boleh. Oke, silakan Rama Kalau Aulia menambahkan. jawaban dari saya sifatnya melekatnya selamanya. Sifat melekat selamanya tergantung pada jenis bahan dan desain pelekat. Beberapa bahan adesif dapat memberikan daya lekatan yang kuat dan tahan lama. Karena struktur pelekat pada sarung tangan cicak biasanya terbuat dari bahan yang dirancang kuat untuk menempel dengan kuat. Bahan-bahan yang umumnya digunakan meliputi karet, plastik, atau adesif khusus. Gimana Asriani, apakah cukup? Berarti itu tergantung sama bahan yang dipakai itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi. Sepertinya tidak ada. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk join pada meet kami untuk mempresentasikan hasil biomimikri kami. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjawab pertanyaan teman-teman atau dalam menyampaikan PPT kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.